Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nazaruddin Latif SPD, NIM 201502428371. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2024. Program studi sejarah LPTK Universitas Negeri Manado. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 10 fase E tentang materi kerajaan-kerajaan yang bernuansa Hindu-Buddha di Indonesia. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan media puzzle. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK, Direktur PPG, Rektor Universitas Negeri Manado, Koordinator PPG, Pengelola PPG bidang studi sejarah, serta dosen dan guru pamong Universitas Negeri Manado yang telah membimbing saya sampai pada tahap ini. Selamat mengikuti kegiatan praktik pembelajaran saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdiri. Siap, hormat. Pagi. Silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ini anak-anak sekalian, sehat hari ini? Sehat? Sehat. Rifki, sehat? Sehat, Pak. Hadir. Azratan. Hadir. Andre. Hadir. Anjeli. Hadir. Claudio. Hadir. Dewi Sartika. Hadir. Dina. Hadir. Febrianto. Hadir. Randy Setiawan. Hadir. Refli. Baradila. Hadir. Amanda. Hadir. Lisa. Hadir. Merianti. Muhammad Albar. Hadir semua? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sehat sehat semua, hadir semua. Jadi anak-anak sekalian, pada hari ini kita ketemu lagi. Jadi selalu berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai pada detik ini, jam ini, kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran dalam mengikuti materi-materi sejarah yang insya Allah sebentar lagi kita akan laksanakan. Tapi sebelum itu, anak-anak sekalian, Pak minta silakan berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada pagi hari ini, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu menandakan bahwa jiwa nasionalisme kita itu kuat. Karena dalam jiwa nasionalisme itu ada yang namanya cinta tanah air. Kalau orang mencintai tanah air, maka di dalam jiwanya ada NKRI harga mati. Oke, anak-anak sekalian, dalam kita membahas tentang negara kesatuan Republik Indonesia, ternyata Indonesia awal muasalnya berakulturasi dengan para pendatang.
Sehingga kemarin kita membahas tentang materi. Ada yang masih ingat? Materi apa yang kita pelajari minggu kemarin? Angkat tangan. Silakan, berdiri. Materi minggu kemarin kita membahas tentang teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, anak sekalian, materi kemarin itu adalah kita membahas tentang teori-teori asal muasal masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Kebudayaan Hindu-Buddha. Kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Nusantara. Sekarang, ada lagi yang masih ingat tidak? Teori. Ada berapa teori kemarin yang membahas tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha? Coba, siapa yang bisa? Dua dulu, jelaskan. Silakan, bisa. Ada dua teori, yaitu teori Brahmana dan teori Ksatria. Kalau teori Brahmana yang menyatakan bahwa persebaran agama Hindu Buddha di Nusantara dibawa oleh para pendeta atau Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. Vandler. Yang kedua, kalau teori Ksatria berpendapat bila munculnya kerajaan Hindu di Indonesia karena peran kaum Ksatria yang merupakan prajurit India. Para prajurit ini diduga mendirikan koloni-koloni di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara yang dikemukakan oleh R.C. Majumdar. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Dua teori lagi, siapa yang bisa? Silakan. Silakan, ketua kelas. Yaitu teori Waisa dan teori arus balik. Teori Waisa disampaikan oleh N.J. Krom yang menjelaskan bila peranan utama hadirnya Hindu-Buddha di Nusantara karena golongan pedagang Waisya. Terus teori arus balik disampaikan F.D.K. Bos. Teori arus balik berpendapat bila proses hadirnya budaya dan agama Hindu-Buddha dilakukan oleh kelompok Cendekiawan. Oke, tepuk tangan. Terima kasih atas dua teman Anda yang sudah menjelaskan tentang materi kemarin. Sekarang, anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi setelah kita membahas tentang teorinya dan tentang persoalan proses kebudayaan yang ada di Indonesia, Hindu-Buddha masuk di Indonesia, ternyata setelah itu mereka berakulturasi dan berkembang, yang kemudian memunculkan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Tapi sebelum kita membahas tentang corak kebudayaan Hindu-Buddha, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siapa yang bisa? Coba, yang sini. Peserta didik mampu menganalisis letak kerajaan Kutai, Tarumanegara, Pajajaran, dan Sriwijaya. Jadi anak-anak sekalian, kerajaan-kerajaan yang bernuansa Hindu-Buddha yang akan kita bahas pada hari ini ada 4. Jadi kerajaan Kutai, kemudian kerajaan Pajajaran, Tarumanegara, dan kerajaan Sriwijaya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis sistem pemerintahan, kejayaan sosial, ekonomi, dan hasil budaya. Yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis kemunduran dari kerajaan tersebut. Oke, paham? Oke. Di amplop ini nanti ada puzzle yang akan harus kalian pasang di papan tulis, kemudian kalian paparkan dan analisa. Kemudian nanti kerja kelompok dengan teman-teman yang lain. Oke, jelas? Oke. Sebelum kalian mengerjakan LKPD. Oke, saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti kembali pembelajaran sejarah Indonesia. Pada materi kali ini, Lydia akan menjelaskan tentang perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Pada video bagian ini, Lydia harapkan kalian bisa menjelaskan tentang kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Kalinga, dan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai bercorak Hindu sering disebut sebagai kerajaan Kutai Martadipura. Hal ini untuk membedakan dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang bercorak Islam. Kerajaan Kutai terletak di sepanjang Sungai Mahakam, yaitu
sampai Kalimantan Timur. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-4 Masehi dan ditulis oleh Fahir, mengatakan bahwa di daerah pantai Pulau Jawa telah ditemukan masyarakat yang mendapatkan pengaruh Hindu dari India. Masyarakat tersebut adalah bentuk dari Jaya ini tidak langsung utuh karena satu alasan. Terdapat beberapa kali serangan ya. Faktor dalam negerinya pun juga karena aliran sungai Musi dan sungai Ogan pada saat itu berubah menjadi banyak lumpurnya, sehingga tidak baik untuk kegiatan pelayaran dan perdagangan. Kemudian ada serangan dari kerajaan Medang Kamulan yang meskipun tidak meninggalnya Balanutradewa, tidak ada raja yang tangguh, yang cakap, sehingga satu persatu wilayah yang tadinya sudah dikuasai mulai melepaskan diri. Kemudian serangan dari kerajaan Chola Mandala dari India yang tadinya bekerja sama, tetapi karena kemudian merasa bersaing, akhirnya kerajaan Chola Mandala melakukan serangan ke Sriwijaya. Lalu ada serangan dari kerajaan Singosari yang pada saat itu rajanya adalah Kertanegara karena melakukan ekspedisi Pamanali, salah satunya yaitu tradisi untuk menguasai wilayah Sriwijaya ini. Dan serangan terakhir datang dari kerajaan Majapahit yang kemudian dapat kerajaan Kalinga dan kerajaan Sriwijaya. Tadi kalian sudah menonton video tentang materi kerajaan-kerajaan yang bernuansa Hindu-Buddha. Ada 4. Yang pertama kerajaan Kutai, yang kedua kerajaan Tarumanegara, 3 Pajajaran, yang 4 kerajaan Sriwijaya. Oke, saudara sekalian, saya bagi kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 1 membahas tentang kerajaan Kutai, kelompok 2 membahas tentang kerajaan Tarumanegara, kelompok 3 kerajaan Pajajaran, dan kelompok 4 kerajaan Sriwijaya. Oke, untuk kelompok 1. Kelompok 1 ini ada KPD. Silakan bentuk dulu kelompoknya. Bentuk dulu kelompok, silakan. Bentuk dulu kelompok semua. Ayo. Nah, kita. Sudah? Angkat tangan ketua kelompoknya mana di sini? Ketua kelompok. Ketua kelompok mana? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Ketua kelompoknya mana? Ica. Kelompok 3. Ketua kelompok. Ketua kelas saya Sapi. Sapi. Kelompok puzzle. Ada puzzle, silakan bentuk, kemudian nanti ditempel ke sana. Kemudian ada, silakan diambil, nanti bahas di situ tentang kerajaan Kutai. Oke? Negara. Ini ada puzzle-nya, silakan. Nanti tulis di situ tentang raja-rajanya siapa, kemudian peninggalan hasil budaya, kemudian kemundurannya seperti apa. Kemudian kelompok 3. Ini bukan uang, ini ketua kelas ya. Upload hasilnya itu. Boleh, silakan buka memang. Rakit memang. Oke. Yang terakhir kelompok kerajaan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya.
Kutai, kelompok pertama, Kerajaan Kutai. Sistem pemerintahan dan kemajuannya seperti apa? Berarti sistem pemerintahannya, raja-rajanya siapa-siapa? Baru bagaimana proses perkembangan, kemajuan dari kerajaan itu. Kemudian hasil budayanya apa? Oh, berarti peninggalan. Baru kemudian apa yang mengakibatkan terjadi kemunduran dari kerajaan itu? Oke, Kerajaan Kutai, kemudian Tarumanegara, Pajajaran, dan Sriwijaya. Fokus pada apa pertanyaan di kolom. Kemudian setelah itu diskusikan dengan baik, pasang itu baca. Itu nanti ditempel di sini. Oke, silakan kerjakan. Oke, sudah? Ini sini. Ini. Ini termasuk sekali. Ya, silakan diskusikan. Silakan tempel pasirnya. Sudah? Mau pendek ini. Lihat tabel ya. Kalian dua kembali. Lihat tabel. Ya, silakan. Yang pasirnya dulu, pasirnya. Kita. Ya, silakan coba. Ya, kelompok 3. Ini panilai ini. Yang cepat, yang sudah cepat berarti yang saya nilai dan saya berikan bonus. Dua, mana? Berarti kelompok 3 dulu. Ya. Kelompok 3 dulu. Sebentar kelompok yang lain. Dapat doi. Anjay. Pegang dulu. Silakan. Begitu ya. Oke. Pasang dari sini. Ya, silakan. Kelompok apa? Kelompok apa? Ya. Yang sudah silakan cari tahu itu gambar siapa? Berarti sistem pemerintahan kerajaan Pajajaran. Cari tahu. Kemudian bagaimana kerajaan tersebut? Kita berteman di situ. Habis itu terjadi sticky note tentang ini, ya? Ya. Cepat kayak Anjay. Tutup tempel dari rapi. Ayo. Yang sudah silakan diskusi tentang LKPD. Ya, anak lecin upas. Ya. Oke, Mas. Sekarang silakan cari materi dari kerajaan per kelompok tadi. Kerajaan Kutai kelompok 1, Kerajaan Tarumanegara kelompok 2,
Kelompok 3 Kerajaan Pajajaran, kelompok 4 Kerajaan Sriwijaya. Silakan. Isi LKPD, kemudian garis besarnya taruh di sticky note dan itu nanti ditempel di situ. Ya, tempel nanti. Oke, jelas? Ya, silakan. Tapi ketua kelas, gimana? Aman kelompok? Aman? Oke. Ya. Sistem pemerintahan dan kemajuan. Iya. Mana? Siapa yang sistem pemerintahan? Silakan kelompok 1. Di bawah ya, di bawah ya. Oke, yang lain dengar. Yang lain dengarkan baik-baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, untuk kelompok 2, 3 dan 4, silakan ada pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan. Oke, silakan kelompok 2 yang bertanya untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin bertanya kerajaan Kutai adalah kerajaan tua di Indonesia. Apa sumber buktinya? Sumber bukti kerajaan Kutai. Silakan. Ya, hasil budaya peninggalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Kalau bahasa alam yang lain jawab. Iya, Pak. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sejak abad ke-5 Masehi dengan ditemukannya salah satu bukti peninggalannya yakni 7 prasasti. Prasasti Yupa di Muarakaman, daerah pedalaman Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Sekian, terima kasih. Bagaimana? Bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 bagaimana? Oke, jelas. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Satu lagi silakan pertanyaan. Jadi satu kelompok silakan. Untuk kelompok 1 silakan. Review Undek. Apa yang menyebabkan kemunduran dari kerajaan Kutai? Apa yang menyebabkan kemunduran kerajaan Kutai? Silakan. Kelompok 1 silakan. Oke. Yang lain dengarkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Bah jawab dulu yang lain kalau teman yang basalam. Ya. Oh, balik diam. Kami pas jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4.
kerajaan yang mengalami kemunduran. Bagaimana? Puas. Jelas. Oke, jelas? Bagaimana Rifki Undeng? Jelas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Pelan-pelan. Iya, Pak, pelan ini, Pak. Pak, baca dalilnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan kembali. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas materi tentang kerajaan Tarumanegara. Ini yang akan saya bahas, ini letak kerajaan Tarumanegara. Letaknya di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Diperkirakan letak dari kerajaan Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi. Dan yang kedua, sistem pemerintahan dan kemajuan. Tarumanegara mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Purnawarman yang dikenal cerdas dan berwibawa pada tahun 397 Masehi. Purnawarman membangun ibu kota kerajaan di sekitar pantai yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal Sunda. Yang ketiga, hasil budayanya yaitu Prasasti Ciaruten berisi telapak kaki Purnawarman yang menandakan wilayah kekuasaan Tarumanegara mencakup Sungai Cisadane dan Ciaruten. Prasasti Tugu berisi proses penggalian Sungai Cindrabaga dan Gomati. Prasasti Jambu berisi pujian kepada Purnawarman. Prasasti Kebon Kopi. Dan yang terakhir, kemundurannya. Kerajaan Tarumanegara dan pada mengalami kemunduran di abad ke-7 Masehi pada masa kepemimpinan Raja Linggawarman. Setelah 3 tahun berkuasa, faktor runtuhnya diantaranya serangan Sriwijaya, berpecahan kerajaan karena adanya pembagian kerajaan dari Linggawarman ke Taruskawa menantunya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang mengerti, silakan bertanya. Oke. Silakan untuk kelompok lain. Kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 2, silakan. Ya, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan sumber bukti munculnya kerajaan Tarumanegara. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Bukti runtuhnya kerajaan Tarumanegara pada abad ke-7 Masehi pada masa kepemimpinan Raja Linggawarman setelah 3 tahun berkuasa. Faktor utama runtuhnya Tarumanegara yaitu serangan kerajaan Sriwijaya dan perpecahan kerajaan dikarenakan adanya pembagian kerajaan dari Linggawarman ke Tarusbawa menantunya. Jelas? Oke. Tepuk tangan dulu untuk teman Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kerajaan Pajajaran. Letak kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan Hindu yang pernah berdiri di wilayah barat, Pulau Jawa, Indonesia. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam perkembangan budaya dan sejarah Nusantara. Kerajaan Pajajaran juga memiliki beberapa peninggalan sebagai bukti bahwa kerajaan bercorak Hindu ini pernah ada di Jawa Barat. Berikut sejarah kerajaan Pajajaran dari masa kejayaan hingga peninggalannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan tentang kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan yang bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hayang Sriwijaya Nasa
pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya kerajaan maritim ini banyak memberi pengetahuan di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja. Sudah jelas tadi tentang persoalan kerajaan Hindu-Buddha? Oke, berarti kerajaan Hindu-Buddha, agama Hindu dan agama Buddha pertama atau asal muasalnya berada di India. Lihat ini peta. Ini peta. Ini adalah peta persebaran agama Hindu-Buddha ke Nusantara yang diawali dari India dulu. Dari India. Kemudian terus sampai melewati Selat Malaka, terus sampai ke Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di mana? Kalimantan Timur. Kalau Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Kalau Kerajaan Pajajaran di mana? Di Jawa Barat juga. Kemudian kalau Kerajaan Sriwijaya terletak di mana? Di mana? Di Sumatera. Sumatera apa? Sumatera. Jadi anak-anak sekalian, inilah cikal bakal munculnya kerajaan di Indonesia karena adanya pengaruh dari kebudayaan India. Oke, tepuk tangan dulu. Coba, setelah kita membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha, coba siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini? Angkat tangan, silakan. Kesimpulannya ialah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia menandai periode penting dalam sejarah Nusantara, membawa pengaruh besar dalam budaya, seni, dan arsitektur. Dua agama ini meskipun berbeda membentuk kerajaan-kerajaan maju seperti Majapahit dan Sriwijaya di bawah Hinduisme, serta Mataram di bawah Buddha. Meskipun agama Islam kemudian mendominasi warisan budaya dari periode Hindu dan Buddha, tetap kental dalam kehidupan dan budaya Indonesia hingga hari ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Mantap. Nah, tadi kan perempuan yang menyimpulkan. Coba laki-laki, angkat tangan. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Nah, tadi kita hari ini bahwa kita mempelajari Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda budaya, berbeda agama, berbeda ras, tapi disatukan dalam NKRI. Apa NKRI? Mantap, tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak sekalian, pada hari ini cukup ya, kita membahas tentang diskusi materi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Maka untuk itu saya ingin tes akhir untuk kalian. Apakah kalian silakan kamu kerjakan. Oke, sudah. Kumpul. Mana? Kumpul. Oke. Terima kasih. LKPD, kumpul. LKPD. Ayo, LKPD-nya dikumpul. Sudah semua? Oke. Pada hari ini kita telah selesai melaksanakan diskusi menyangkut kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Jadi indah Indonesia itu. Indonesia itu walaupun berbeda, tetapi selalu disatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia kita bisa hidup rukun karena saling menerima. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai sebuah permasalahan besar, tapi jadikan perbedaan itu sebuah kesatuan yang bisa menyatukan
Ideologi Pancasila. Karena kita adalah negara yang berbeda, berbeda-beda, tapi tetap satu. Semoga insya Allah kita umur panjang, bisa ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, untuk menutup kegiatan pada hari ini, silakan ketua kelas tutup dengan doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa kepada agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Siap, hormat. Selamat.